Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Munarul Hidayatus Zuhriyah, Nafiatul Istiqomah, dan Neng Yuni akan mempresentasikan makalah kami tentang perkawinan beda agama. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya. Menurut Rusli dan Tama, pernikahan beda agama adalah sebuah jalinan lahir batin. Namun karena adanya perbedaan agama, maka muncul aturan-aturan yang berbeda. Menurut Iketut Artadi, perkawinan berlainan atau beda agama adalah suatu hubungan lahir batin seorang laki-laki dengan seorang wanita yang disertai adanya perbedaan keyakinan. Mereka berdua tetap berpegang teguh padanya dan memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu membangun keluarga bahagia dan abadi. Menurut Abdurrahman, perkawinan beda agama adalah sebuah pernikahan dua orang, laki-laki dan perempuan, yang meyakini dua agama yang berbeda. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang wanita dengan tetap memegang teguh keyakinan mereka masing-masing. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Nafiatul Istiqomah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai dampak negatif dan positif perkawinan campuran atau perkawinan beda agama. Di sini, jika kita amati lebih dalam, maka dalam perkawinan campuran atau perkawinan beda agama itu akan memberikan dampak atau akibat bagi pasangan tersebut ataupun juga bagi orang lain. Nah, di sini dampak di sini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif dari pernikahan beda agama adalah yang pertama, bagi mereka yang menjalankan pernikahan beda agama, maka akan terjadi saling toleransi, saling menghargai, dan saling pengertian antara kedua belah pihak. Lalu yang kedua, di situ ada dapat hidup bersama dalam suatu tali perkawinan dan terhindar dari perbuatan zina. Meskipun ada pula yang berpendapat bahwa pernikahan dengan cara demikian itu dianggap tidak sah. Di sisi lain juga terdapat dampak negatif dari pernikahan beda agama atau pernikahan campuran, yaitu yang pertama, dari kalangan keluarga yang fanatik terhadap agamanya, maka sangat mungkin bagi pasangan tersebut itu untuk tidak mendapat restu dalam hubungan pernikahan tersebut. Ini dikarenakan adanya penolakan batin yang terjadi dalam diri keluarga tersebut. Lalu yang kedua, respon dari masyarakat yang secara terang-terangan menolak adanya pernikahan beda agama. Lalu yang ketiga, adanya kemungkinan terjadinya suatu tren di kalangan masyarakat yang merasa bangga akan pernikahan beda agama, sehingga berakibat pada perubahan peradaban baru yang akan berpengaruh pada generasi muda selanjutnya. Lalu yang keempat, kemungkinan terwujudnya keluarga yang tidak harmonis dikarenakan perbedaan pedoman hidup dan keyakinan, yang mana keluarga yang tidak harmonis ini nanti akan berujung pada perceraian. Lalu yang kelima, terjadinya perebutan pengaruh antara suami dan istri terkait pendidikan agama pada anak, yang mana keadaan ini kemudian akan mempengaruhi psikologi perkembangan sosial pada anak, sehingga anak akan bingung memilih dan menganut agama mana. Lalu yang keenam ada orang tua yang menikah beda agama akan mengalami kesulitan untuk melakukan pilihan tuntutan ajaran agama mana yang akan diikuti oleh anaknya. Lalu yang ketujuh ada dalam hukum waris Islam, itu anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris dalam hal ini beragama Islam. Lalu yang kedelapan adalah dalam pandangan Islam, Allah itu tidak telah menyebutkan bahwa dampak terjadinya pernikahan beda agama itu adalah pasangan tersebut akan menariknya ke dalam neraka. Lalu yang terakhir ada memunculkan perasaan saling curiga. Misalnya ketika salah satu pasangan melakukan hal-hal yang baik dengan alasan karena dianjurkan oleh ajaran agamanya, hal itulah yang menimbulkan potensi anggapan yang muncul dari pasangan bahwa ada upaya lain di balik tindakan baik pasangan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Mbak Nafiatul Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pandangan Islam
terhadap perkawinan beda agama, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221 telah dijelaskan bahwa wanita yang bukan Islam dan bukan pula Yahudi atau Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Majusi, maka tidak boleh dikawini oleh pria muslim, karena ia termasuk kategori musyrikah. Yang kedua, perkawinan pria muslim dengan wanita ahlul kitab. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 dapat ditafsirkan 2 pendapat, yaitu pertama, boleh menikahi wanita ahlul kitab atau Yahudi atau pula Kristen, dan kedua, dilarang menikahi wanita ahlul kitab karena pada hakikatnya ajarannya mengandung unsur syirik. Dan yang terakhir, perkawinan wanita muslim dengan pria non-muslim. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Mumatahanah ayat 10, para ulama telah sepakat bahwa pernikahan antara seorang perempuan muslim dengan laki-laki kafir itu hukumnya haram, baik itu musyrik ataupun ahli kitab. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pandangan hukum positif Indonesia terhadap perkawinan beda agama. Pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang tinggal di Indonesia yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan pada pasal 2 ayat 1 nomor 8F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dilarang bagi mereka yang sudah jelas di dalam agamanya dijelaskan bahwa dilarang menikah dengan orang yang beda agama. Namun, pada kenyataannya, pengadilan negeri masih memberikan izin perkawinan antara orang yang berlainan agama. Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman kepada Islam tentang pernikahan yang sah dan tidak sah menurut syariat Islam, maka Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta memfatwakan tentang hukum perkawinan yang dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda agama itu dilarang dan apabila mereka tetap menghendaki untuk melakukan pernikahan, maka salah satunya harus menyatakan diri masuk Islam dengan perjanjian bahwa apabila ia keluar dari agama Islam, maka pernikahan tersebut menjadi batal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.